Halo semua, kembali lagi bersama gue Sirwai dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Ya, selamat pagi ya. Jadi seperti judul aja gitu ya. Gue di sini akan membagikan 5 rekomendasi manhwa bukan buat bocil, less not for bocil gitu ya. Sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, alasan terbesar gue atau ini channel sebenarnya channel makanan cepat saji kayaknya ya. Curhat dikit sih gue sebelum kita membahas 5 manhwa mantap yang terbaik. Ya kenapa? Soalnya selama ini di channel miskin editan ya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Yang penting apa yang bisa gue sampaikan setiap video tersampaikan. Editannya bagus ya ntar aja. Gue bukan nggak bisa sih. Gue cuman kagak punya waktu untuk bikin video yang editannya bagus kayak video exe ataupun youtuber favorit teman-teman. Karena gue nggak punya editornya bos. Kecuali lu mau jadi editor gue, tapi dibayar gratis ya. Oke. Jadi apa sih 5 manhwa not for bocil terbaik versi gua? Disclaimer. Gua di sini baru baca seluruh dari sampai chapter terbaru. Jadi kalau misalnya lu punya rekomendasi bilang, "Bang, kenapa ini nggak disebutin? Kenapa ini nggak disebutin?" Antara satu gua belum baca, antara dua nggak menarik bagi gue. Oke. Let's start. Let's itu mah channel sebelah, Bos. Oke, langsung aja. Yang pertama yang ingin gue bahas adalah anime manhwa Close as a Nightbreed. Ini pasti tipe nih ngetiknya ini gue. Nggak apa, yang penting dapat. Jadi kalau gue ngebahas sebuah manhwa, yang paling penting itu yang bisa gue sampaikan ke teman-teman adalah kualitas dari heroin ya. Gue selalu mengatakan di setiap video gue, bagaimana gue menyukai sebuah anime ataupun sebuah manga itu melihat dulu kualitas dari heroinnya. Kalau heroinnya burik, susunya rata, nggak punya opai, lalu mukanya nggak cantik, gue skip juga. Tapi kalau ceritanya bagus, oke, gas. Sama seperti Close as Nightbreed. Pertama kali gue baca ini, udah pasti lihat heroinnya dulu. Di chapter pertama gue lihat heroinnya, oh cantik-cantik. Tapi lihat MC-nya, anjir, tapi nggak apa-apa lah. Heroinnya yang penting cantik. Sedangkan biasanya MC itu kan rata-rata masih muda-muda ya, anak SMA lah, apalah, dan lain-lain. Tapi di sini ya, gue nikmatin yang simple-simple aja gitu. Jadi anime itu bercerita tentang seorang cowok. Gue lupa namanya siapa ya. Kalau manhwa ini susah diingat namanya. Seorang cowok berumur 30 tahun. Dia kerja. Jadi dia tuh jatuh cinta dengan tetangganya. Ya sesuai judulnya, Close as a Nightbreed. Jadi tetangganya itu dia selisih umurnya tuh 10 tahun sama dia. Nah, kakak tetangganya itu waktu dia sekolah itu sering banget bantuin ini tokoh utama. Jadi tokoh utama waktu bocil itu suka banget dimanjain sama ini kakak tetangga. Kakak tetangga punya adik. Nah ini ceritanya. Jadi nanti si tokoh utama ini jadi main-main sama adiknya gitu kan. Jadi mantap-mantapnya juga sama adik-adiknya. Apakah nanti bakal mantap-mantap sama yang dia cintai? Ups, no spoiler ya bos. Itu Close as a Nightbreed di nomor 5 dari list gue. Nomor 4. Learning the Hard Way. Ya, ini sebenarnya adalah salah satu manhwa yang gue salah lihat kayaknya. Gue pikir ini manga loh, karena kualitas dari desain karakter. Sorry ya, pagi-pagi banyak motor lewat, maklum bro. Gue depan jalan raya bro. Jadi bukan depan jalan sih, depan komplek. Nah, lanjut aja lagi ya daripada banyak cincong. Jadi langsung aja, kalau misalnya gue ngebahas sebuah manga, pasti yang gue salah satu selain dari waifu adalah satu, yaitu adalah alur. Ya, ini penting sih. Karena kita mendalami semua anime atau semua karya-karya fiksi yang kita nikmatin, itu pertama kita harus nikmatin dulu alurnya. Ceritanya mau dibawa kemana, ceritanya mau bagaimana. Salah satunya adalah ini. Ini sungguh lucu juga. Menceritakan tentang MC atau tokoh utama yang dia tuh zaman kecilnya tuh dirundung atau dibully di sekolah. Yang bully dia itu semuanya kagak sukses. Tiba-tiba ketika dia ada sukses di MC, kuliah di kampus ternama, dia jadi guru privat. Tiba-tiba dia nge-privat teman sekelas dia yang ngebully dia itu sendiri. Dan di sini adalah alur yang sangat menarik dan sangat gue nantikan. Bagaimana tentang perkembangan. Nah ini penting nih. Kenapa gue bilang alur itu penting? Karena adanya perkembangan dari alur itu. Jadi gue mau tahu perkembangan dari si MC dan juga sang heroin yang goblok ini. Kayak si Yoshiko. Lanjut ke nomor 3 biar kagak panjang nih video. Pagi-pagi belum makan nih video. Oke. Berikutnya mungkin semua orang tahu manhwa Secret Class. Gak ada penikmat mantap-mantap yang tidak baca Secret Class ya. Jadi gue gak usah ngebahas ya. Pasti semua udah kenal. Mau dilahirkan sebagai Daiho ya. Ini adalah bercerita tentang cowok yang ngakunya polos di setiap cewek. Jadi ketemu cewek ngaku polos. Semua cewek disodoknya gitu kan. Bahkan dia nge-NTR adik
temennya, bukan adik temennya, tapi temennya sendiri di NTR dia. Biawak emang. Kasian banget ya, gue menunggu momen dimana temennya tuh nge-NTR balik. Jujur, muka temennya tuh jelek banget, soalnya tampang-tampangnya itu sangat-sangat tidak main heroinable gitu ya, bukan main karakter banget tampang-tampangnya gitu. Jadi gue menunggu di mana si tokoh utama ini di NTR oleh temannya yang sangat baik itu. Jujur temannya tuh baik banget loh, tapi dia malah nusbol si temennya, bukan nusbol ya, maksudnya NTR temennya, ngembat kakak temennya juga. Emang ini Lord Daiho biawak. Gue spoiler ya, oke nggak apa-apa lah. Sekali-kali kalian harus kasih tahu spoiler supaya kalian niat nonton gitu. Niat nonton lagi, niat baca. Baca di mana bang? Cari sendiri biawak. Nomor 2, sudah pasti ikon dari manhwa mantap-mantap, Boarding Diary. Salah satu manhwa dengan kualitas penggambaran terbaik, salah satu bukan terbaik ya. Salah satu yang terbaik yang bisa teman-teman dapatkan di internet dan teman-teman baca gitu kan. Jadi siapa sih di sini yang nggak suka Tante Mikyang gitu? Ya, gue adalah orang yang jatuh hati dengan Tante Mikyang bukan karena kualitas visualnya, tapi gara-gara sifat MILF-nya itu yang dominan banget. Dan di sini kenapa gue masukkan ke nomor 2 bukan karena Tante Mikyang aja, tapi memang jajaran heroinnya itu semuanya bikin penasaran. Ya disinilah yang membuat gue baca terus dan menunggu update-annya setiap minggu, yaitu adalah tentang heroin atau karakter-karakter ceweknya itu semuanya bikin penasaran. Tante Mikyang, sisanya siapa namanya? Nggak tahu juga. MC-nya pun aku lupa namanya. Susah ya diinget, kayaknya MC manhwanya susah diinget ya. Apalagi manhwa mantap-mantap. Intinya adalah setiap karakter di manhwa ini itu punya ciri khas tersendiri, punya cerita masing-masing. Dan itu membuat gue tergugah hatinya, tergugah jiwanya, dan juga ngaceng titiknya itu karena ceritanya juga. Dan yang paling penting adalah kualitas penggambarannya yang di gue acungin titit juga gitu ya. Tante Mikyang is the best bos. Lalu apa yang gue masukin ke nomor 1? Ketika nomor 2 Boarding Diary, nomor 3 Secret Class, nomor 4 Learning the Hardware, nomor 5 Close as Neighbor, ya mungkin banyak penasaran. Tapi inilah si nomor 1, yaitu adalah MPT-ROM Share House. Ya, nggak salah. MPT-ROM Share House. Tadi gue mengatakan kalau Boarding Diary adalah manhwa dengan kualitas penggambaran terbaik, salah satu. Dan kalau ini yang terbaik all of time, no debat, data valid ya. Di sini yang paling kuat adalah tentu saja ceritanya itu gue banget gitu. Ya gue jujur ceritanya ini gue banget. Jadi ceritanya itu dosen gitu kan, lagi nyari tempat kosan gitu. Dan dia dapat kosan murah yang tiap hari itu tetangganya di samping kosan kamar sebelah hobinya itu cuman kentau gitu kan. Dia merasa terganggu, lalu dia pindah kosan dan ternyata dia pindah ke kosan yang isinya cewek semua. Dia disuruh jadi penjaga itu kosan karena perlu satpam gitu kan. Dan ternyata seluruh orang yang di kosan itu sebagian besar adalah murid-murid mahasiswi dia sendiri. Dan itu menambah cita rasa ini cerita. Dan lagi penggambaran dan kualitas waibunya itu dijamin. Gak ada siapapun yang nonton video ini tidak pegang burung dalam 1 detik ketika baca ini manhwa. Gua berani jamin, kecuali kau gak punya burung. Pokoknya manhwa ini terdabes lah, no debat, data valid ya. Bukan karena alur cerita, bukan karena perkembangan cerita, tapi karena gue banget ya. Benar-benar sangat subjektif sekali Anda menilai ya abang si RY yang biawak. Oh tentu dong, namanya gue udah bilang disclaimer kan, gue bilang ini suka-suka gue, ini list gitu ya. Jadi itulah 5 manhwa terbaik versi gue, bukan terbaik sih, yang paling gue suka. Gue gak akan bilang terbaik, yang paling gue suka. Tapi tetap aja judul ini video yang terbaik supaya nanti di pencarian gampang dicarinya gitu kan. Oke, thanks for watching buat teman-teman yang mau nonton video ini gitu kan. Jangan kapok-kapok ya mampir kemari ya. Kalau kapok-kapok main kemari terpaksa nanti kan penonton gue datangnya dari fitur pencarian gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Gue si RY dan sampai ketemu di part 2. Oke. Yeah.